Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Nasution. Saya dari Prodi D3A Teknik Mesin. Bohong. Yang bener. Dengan NIM 2307012203. Kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang penggantian kampas rem depan pada sepeda motor sebagai untuk memenuhi tugas literasi digital untuk sebagai nilai UAS agar mendapatkan nilai UAS yang terbaik. Saksikanlah video saya berikutnya. Abang lagi di mana? Abang jujur saja, hatiku mulai panas. Few moments later. Sudah teman-teman lihat kan gimana akibat dari tidaknya ada pengereman pada sepeda motor. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran sekalian penjelasan tentang apa saja komponen-komponen dan kegunaan dari pengereman cakram pada sepeda motor ini. Gue udah gak kuat, gue tuh capek banget, kayak gue bener-bener capek, kayak parah, kayak gue pengen eja, capek. Baik, sebelum melanjutkan pembongkaran, saya sedikit menjelaskan teori tentang pengereman cakram ini. Video ini saya ambil dari video TikTok yang bernama Heri Laksana 0. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit di mana ada dua faktor yang memungkinkan rem itu bergerak, yaitu pertama dengan adanya piston pada kaliper rem ataupun silinder. Kemudian piringan cakram itu berputar. Di dalam kaliper terdapat dua kampas rem yang menjepit piringan. Itu terdapat ada kampasnya yang menjepit piringan. Gayanya seperti bergerak dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri, yang berguna untuk menghentikan piringan ataupun menghentikan laju dari kendaraan. Gerak itu dihasilkan dari master rem, di mana master rem terdapat ada selang, itu terdapat selang rem, di mana selang rem itu terdapat minyak rem, di mana sistem ini terdapat pada perangkat hidrolik yang berguna pada hukum Pascal, yaitu rahasia pembukaan rem tenaga ringan, di mana pembebanan ataupun diameter yang berbeda itu ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Semakin yang di 2 kilo itu menekan sesuai dengan hukum Pascal, di mana tekanan input sama dengan pengeluaran dari tekanan output. Semakin kita tekan handle rem pada master rem itu, maka semakin keluarlah ibaratnya piston di kaliper yang berguna untuk menekan piringan cakram pada motor tersebut. Dan ini penggunaannya pada rem cakram, di mana pada rem cakram terdapat kotak yang dinamakan master rem. Master rem itu ada di dalamnya minyak rem. Yang minyak rem itulah yang mendorong dari piston kaliper untuk menghentikan lajunya kendaraan. Kemudian pas saat ditekan, pistonnya akan bergerak, yang mana dihubungkan pada selang dari master rem menuju ke kaliper. Saat master rem ditekan, fluida ataupun minyak rem menekan
dan mendorong kampas rem untuk menjepit piringan. Begitulah kira-kira simulasinya saat master rem ditekan. Sama-sama kita simak dan kita saksikan simulasinya. Kemudian kaliper ini dibaut pada sasis ataupun pada shock untuk menahan supaya tidak bergerak. Mari kita lihat kembali. Begitulah kira-kira sistem penjepitannya pada rem cakram motor Beat ataupun Matic ini. Sekian video singkat, mari kita lanjut dengan video pembongkarannya. Pertama, kita membuka baut asnya dengan menggunakan kunci 19 mm. Aduh pusing, pala otak, pala berbi pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Setelah asnya terbuka, selanjutnya kita mengeluarkan asnya. Tinggal tarik. Setelah itu keluarkan velg dari shock sepeda motor ini. Setelah mengeluarkan velgnya, kita membuka baut dengan menggunakan kunci 8. Tapi bohong. Kita buka menggunakan kunci 8T pada kampas rem sepeda motor ini. Setelah terbuka, cabutlah kampas remnya. Seperti ya sudah bisa kita lihat perbandingan antara kampas rem yang lama. Kampas ini sudah habis, tinggal menyisakan besinya saja. Berbeda dengan kampas rem baru. Kita akan membuka kampas rem baru. Kampas rem baru ini sangat tebal. Ini yang membedakan kampas rem baru dengan kampas rem lama yang harus kita ganti. Guna kampas rem ini yaitu untuk menjepit piringan pada sepeda motor pada saat sepeda motor ini berjalan. Jika kampas rem sudah habis, maka penjepitan pada piringan sepeda motor tidak maksimal dan sepeda motor tidak akan mau berhenti ataupun tidak akan mengerem. Setelah itu, setelah membuka kampas rem, kita masukkan dulu piston rem pada sepeda motor. Ini gunanya supaya tidak menjepit kampas rem pada saat pemasangan. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pada kampas rem sepeda motor ini. Kemudian kita akan masukkan asnya, yang ini berguna untuk menjaga kampas rem supaya tidak terlepas dari kaliper pada sepeda motor yang kita gunakan ini. Pos. Ya, baik dah. Kaget. Gitu. Kaget. Kaget. Ya kaget itu aja. Wah. Oke, baik, kita lanjutkan untuk pemasangan pada kampas rem sepeda motor ini. Dikarenakan hari sudah malam, kita masuk ke garasi untuk melanjutkan video pada UAS literasi digital ini. Kita kencangkan kemudian as pada kampas rem di sepeda motor ini. Setelah itu kita renggangkan kampasnya dan kita lihat cara kerja dari kampas rem di sepeda motor ini. Pertama yaitu kita menekan handle pada sepeda motor dan lihat kampasnya bergerak. Saat ditekan kampasnya menjepit, yaitu nanti kampas ini akan menjepit pada piringan di
velg dari sepeda motor ini. Kenapa kampas rem ini bisa menjepit? Dikarenakan adanya sistem hidrolik, yaitu di mana pada handle rem ini menekan, piston ini menekan di cairan ataupun minyak rem pada master rem ini ke kaliper, dan kaliper mendorong dari piston mendorong ke kampas rem di sepeda motor ini. Oke, kita renggangkan kembali untuk memasang dari piringan ataupun memasang ban di sepeda motor. Kita renggangkan. Setelah itu kita pasang kembali velg ataupun ban dari sepeda motor ini. Pegal. Enak banget bangke. Sakit encok. Sangat di kita semua. Setelah piringannya masuk ke kampas rem, kemudian kita ambil as dari shock di sepeda motornya. Tidak lupa kita mengasih gomo ataupun mengasih oli di asnya, dimana gunanya untuk memperlancar pemasukan dan juga memperlancar roda di sepeda motor ini. Setelah dikasih, tidak lupa kita memakai bos untuk penahan shocknya. Terlebih dahulu kita masukkan dulu asnya, setelah itu kita masukkan bosnya. Dorong perlahan as dari sepeda motornya. Setelah masuk setengah, lanjut melakukan pemasangan bos di sepeda motor yang di sebelah kirinya. Setelah itu kita masukkan kembali asnya. Setelah masuk, kita kunci baut pada sepeda motornya. Setelah dikunci, ambil impact dan pakai kunci ataupun dari kunci shock ini yang ukuran 19 mm. Tahan menggunakan tang, kemudian kunci. Setelah terkunci, kita lihat terlebih dahulu apakah bannya lancar atau tidak. Oke, bannya sudah lancar. Kemudian kita rem. Apakah bannya bisa berhenti? Oke, bannya sudah berhenti. Kita coba sekali lagi. Oh, sudah berhenti. Lanjut, kita mengelap ataupun membersihkan piringan bekas kampas-kampas rem lama ya. Oke, siapnya perbaikan pada pengereman di sepeda motor ini. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. What's been on my mind? I wanna be